Mulai Bu, berarti 11 menit. Nggih. Nggih Bu, berarti ini jenengan dulu coachnya ya Bu ya? Nggih, nggih. Gila Bu, semoga diberi kelancaran Bu. Amin. Assalamualaikum Bu Sri Wilujeng. Waalaikumsalam Bu Endah. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana Bu pembelajaran hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Cuma ya gitu Bu, agak pusing-pusing dikit gitu Bu. Oh, adakah ada masalah mungkin yang bisa disampaikan ke saya Bu? Iya Bu, ini mumpung juga ketemu sama Bu Endah ya, saya jadi pengen cerita-cerita gitu Bu. Ini kebetulan tadi kan saya masuk di kelas 7A ya Bu. Saya masuk di sana, kemudian pembelajaran. Tapi saya lihat anak-anak itu ketika pembelajaran berlangsung, ada beberapa anak itu yang terlihat kurang antusias gitu Bu. Jadi kayak males-malesan, ogah-ogahan. Terus habis itu dia itu malah kesana kemari, jalan-jalan gitu ke kelompok lain gitu Bu. Berarti di kelasnya Bu Sri Wilujeng itu bukan satu ya Bu, ada beberapa anak yang kurang antusias ya dalam pembelajarannya Bu Sri Wilujeng. Iya, ini tadi ada 3 anak kalau misalnya, ada 3 anak ya, ada 3 anak laki-laki gitu Bu yang terlihat kurang antusias gitu. Iya. Apa harapan dari Bu Sri Wilujeng terhadap 3 anak ini terutama dan juga semua siswanya Bu Sri Wilujeng? Harapan saya ya khususnya untuk 3 anak ini ya Bu ya, harapan saya ya dia itu bisa mengikuti pembelajaran itu sama baiknya dengan teman-temannya yang lain Bu. Ya bisa mengikuti pembelajaran dengan menyimak, kemudian mau mengerjakan tugas sama seperti teman-temannya gitu Bu. Ya. Kemudian apa kendala pada anak ini Bu sehingga dia sepertinya kalau dilihat sama Bu Sri itu tidak antusias terhadap pembelajarannya Bu Sri Wilujeng? Kendala ya Bu ya? Iya. Kendalanya kalau saya lihat-lihat lagi sih Bu ya, ini setelah saya lihat asesmen diagnostik yang sudah saya buat sebelumnya, sepertinya anak ini adalah anak-anak yang termasuk dalam gaya belajar kinestetik Bu. Jadi anak ini ketika saya kasih metode pembelajaran yang diskusi dan mengerjakan lembar kerja, kayaknya jadi kurang pas gitu dengan dirinya Bu, kurang moving gitu mungkin ya Bu ya. Iya, padahal saya tuh sudah ini Bu, saya siapkan PPT untuk penjelasan, kemudian sudah saya siapkan LK juga, lembar kerja untuk dikerjakan kelompok, kemudian sudah saya berikan tugas juga membuat mind mapping untuk presentasi. Tapi anak ini kok masih juga ndak antusias, malah terkesan itu ya kamu aja lah yang ngerjakan, malah terkesan seperti itu Bu. Jadi kalau saya lihat mungkin ini Bu, yang membuat mereka tidak antusias mungkin tidak sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Iya. Jadi kendala yang masih Ibu lihat itu anak-anak kurang antusias gitu ya Bu ya, mungkin dari iya Bu. Dan selain itu Bu, karena mereka itu kurang antusias di pembelajaran dan mereka itu nggak mau mengerjakan, jadinya mereka itu kan jalan-jalan ke kelompok lain, akhirnya kan mengganggu gitu Bu, mengganggu kelompok lain yang sedang bekerja gitu. Temannya juga merasa ya terganggu juga gitu Bu. Dan ketika saya tanyakan ke guru mapel lain, sepertinya juga sama Bu, anak-anak itu juga
seperti itu, tidak hanya di mapel saya, di mapel lain pun sama sikapnya seperti itu. Tapi kalau saya tadi melihat hasil asesmen diagnostik, ternyata anak ini memiliki gaya belajar kinestetik. Ya, mungkin kalau menurut saya mungkin ya ini yang membuat mereka itu merasa kurang antusias, Bu. Iya. Berarti permasalahan Bu Sri Wilujeng pembelajarannya yang pertama itu kurang antusiasnya dari beberapa anak dalam melaksanakan pembelajarannya Bu Sri tadi ya. Iya, Bu. Kemudian ya, yang kedua berarti kendalanya karena dia gaya belajarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Sri Wilujeng. Iya, Bu. Ini analisa saya, Bu, seperti itu. Apa alat sekiranya tolak ukur Bu dari pandangannya Bu Sri Wilujeng sendiri, kalau anak ini kurang antusias, anak ini gaya belajarnya tidak sesuai, apakah ada pandangan dari Bu Sri Wilujeng sendiri dari tolak ukurnya? Ya. Kalau misalnya dibuat skala gitu ya Bu, 1 sampai 10 gitu ya Bu. Ya. Kalau teman-temannya itu 8 sampai 9, Ya. ini sepertinya masih di 4 atau 5 gitu Bu. Jadi masih agak jauh dari teman-temannya. Ya, karena dia itu cuman nimbrung-nimbrung saja di kelompoknya, nanti kalau bosen dia kesana kemari gitu Bu. Jadi kalau saya buat skalanya 1 sampai 10 ya sekitar 4 sampai 5 gitu Bu. Oh iya, berarti masih jauh ya Bu ya dari standarnya Bu Sri Wilujeng ya? Iya Bu, iya. Ya dari ceritanya Bu Sri Wilujeng tadi tentang kendala-kendalanya beberapa anak ini, apa rencana Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini? Iya ya Bu, rencananya saya ingin memahami lagi tentang anak ini. Jadi dia itu sosial emosionalnya itu seperti apa Bu? Kemudian dia itu sukanya apa? Saya ingin lebih mendalami lagi Bu. Sebelum saya itu menyalahkan murid kan Bu, saya juga harus paham dulu tentang mereka. Kira-kira mereka itu sukanya yang seperti apa? Kemudian latar belakangnya itu seperti apa? Apakah mereka itu punya kendala lain di luar sekolah gitu Bu? Saya akan coba pahami itu. Kemudian saya juga akan, ini Bu, rencananya saya akan membuat modul ajar yang lebih menarik Bu. Saya ingin membuat modul ajar yang bisa memfasilitasi gaya belajar mereka ini, yang tadi setelah saya lihat kok ternyata kinestetik gitu Bu. Barangkali dengan tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka bisa mengakomodir ini mereka ya Bu, sifat aktif mereka itu, ya mungkin dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu idenya Bu Sri Wilujeng. Semoga nanti terlaksana dengan baik dan hasilnya baik ya Bu. Insya Allah Bu, insya Allah, semoga Bu. Ya, lalu ada apa prioritas yang sekiranya bisa Bu Sri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Oh gitu ya Bu. Prioritasnya berarti apa yang harus saya utamakan gitu ya Bu? Betul. Iya Bu. Seperti yang saya bilang tadi Bu, tentu yang saya lakukan adalah saya mencoba memahami mereka dulu Bu. Jadi mereka itu maunya seperti apa Bu. Jadi guru kan harus berpihak pada murid ya Bu. Jadi saya ingin melihat dulu mereka itu seperti apa, keinginannya seperti apa, baru nanti saya akan berusaha menyesuaikan dengan modul ajar yang lebih menarik, seperti yang bisa mengakomodir gaya belajar mereka. Saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi Bu, entah nanti diferensiasinya itu di proses atau di konten ataupun produknya gitu Bu. Ya, sesuai dengan kemauannya anak-anak ya Bu ya. Iya Bu, iya. Iya. Dalam menjalankan prioritas rencananya Bu Sri tadi,
apa bantuan yang Ibu butuhkan? Iya ya Bu, tentu saja kalau melakukan sesuatu itu dibutuhkan kolaborasi ya Bu. Sebenarnya saya akan membutuhkan bantuan dari teman sejawat saya Bu. Saya akan meminta masukan dulu dari teman-teman saya yang juga memiliki kendala dengan anak-anak ini. Mungkin mereka punya solusi, jadi bisa saya gunakan juga jika itu berhasil pada mereka. Kemudian saya juga membutuhkan guru BK. Jika ini masih terus berlanjut, saya akan berkoordinasi dengan guru BK. Mungkin dengan bimbingan dari guru BK, mereka itu bisa lebih paham lagi gitu ya Bu, untuk bisa menghormati kelas, menghormati teman-temannya, terutama gurunya. Dan jika masih berlanjut lagi Bu, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan orang tuanya, gitu Bu. Betul. Jadi ada beberapa pihak yang bisa membantu Bu Sri Wilujeng di sini. Iya, itu saya Bu. Iya, kolaborasi dengan guru teman sejawat tadi ya, Bu Sri Wilujeng. Kemudian dengan orang tua, dengan guru BK juga, terutama di sekolah. Itu Bu, untuk menjalankan rencananya Bu Sri Wilujeng, kapan untuk pelaksanaannya Bu, rencana tersebut? Oh betul Bu. Saya akan melakukan secepatnya Bu, secepatnya. Ada jam saya lagi di kelas itu kira-kira 2 hari lagi Bu, 2 hari lagi. Itu saya akan berusaha untuk lebih mengenal mereka lagi. Saya akan berusaha memahami mereka lagi. Jadi jika diperlukan saya akan menanyakannya secara personal kepada anak-anak itu Bu. Baru kemudian saya akan melanjutkan aksi berikutnya. Iya. Nah, untuk pembicaraan kita kali ini kira-kira apa sudah memberikan masukan tersendiri buat Bu Sri atau ada manfaatnya dari sharing kita hari ini Bu? Kalau menurut saya bermanfaat sekali Bu. Saya cukup lega Bu. Ya lega sekali Bu. Tidak cukup ya Bu. Saya lega sekali bisa bicara dengan Bu Endah. Saya bisa meluapkan isi hati saya Bu. Dan terima kasih juga Bu Endah sudah menuntun saya untuk bisa menemukan solusi pada masalah saya ini. Kalau misalnya saya tidak bicara dengan Bu Endah, mungkin saya juga cuman kalut saja Bu. Mungkin saya hanya bingung dengan permasalahan saya sendiri. Belum tentu saya ingat ada A dan B gitu, mungkin saya belum tentu ingat juga. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu. Iya sama-sama. Iya Bu. Nanti saya akan tunggu Bu untuk kelanjutannya dari rencananya Bu Sri. Bagaimana keberhasilan dari perubahan metodenya Bu Sri untuk insya Allah Bu, insya Allah Bu. Iya, terima kasih. Saya mohon doanya juga ya Bu. Ya, amin. Saya doakan lancar. Iya. Iya. Amin. Saya doakan lancar Bu. Iya, Dimudahkan. Nah, itu saja Bu. Kira-kira apa ada yang disampaikan lagi Bu Sri? Saya kira cukup itu Bu. Terima kasih dan mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya Bu Endah. Nah, tidak apa-apa Bu. Saya senang bisa mendengarkan dan juga bisa mendapatkan pengalaman dari teman. Siapa tahu buat masukan juga buat saya. Karena kita sama-sama belajar gitu ya. Iya Bu, iya. Iya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kira-kira tadi? Saya kurangnya di mana ini jadi coachnya ini? Buatan Bu. Kalau saya itu pokoknya ditanya gitu ya. Oke. Jadi sudah saya step by step untuk yang alur ceritanya. Iya saya grogi ya saya.
Saya juga grogi. Ini nanti ya saya yang jadi coach ini Iya. gimana ini? Iya, soalnya saya biasanya juga disupervisi, Bu, Iya, Bu, bukannya biasanya disupervisi. kita disupervisi kan, Bu. Aduh, Iya, maaf ya, Bu, nanti tadi kalau saya jawabnya tadi kurang ya iya. agak-agak ngambra-ngambra gitu, Ya Bu. kita sama-sama belajar, Bu. Saya Iya, juga. Bu. Iya, Bu. Iya. Nggih. Kalau gitu sekarang ganti Bu Sri ya, Bu. Iya ya, Bu. Untuk refleksi tadi ada Kak yang mau disampaikan Bu Sri dari posisi saya sebagai coach? Mboten, Bu, sudah bagus, Bu. Oke. Bu, cuma ini, Bu, rekaman jenengan ini kurang turun sedikit, Bu. Wajahnya itu Oh, kelihatan sedikit, Bu. karena ini pendek ininya kursinya Kak ya. Kursinya iya, saya sama Nggih. juga. Nggih. Kurang Sudah, Bu, nggih? aja mungkin laptopnya agak Nggih. Ini diturunkan. sampun, Bu. Nggih. Sampun kelihatan, Bu? Ya, kelihatan tapi kurang Nggih. lagi, Bu, kurang lagi, Bu. Kurang gini ya, Bu ya? Kurang Iya. maju ya, Bu? Oh, maju nggih. Saya tadi, waduh Bu Enda kelihatan cuma setengah. Iya. Ya, Waduh. itu saya. Nggih. Ngeten apa? Nggih, mohon maaf tadi ya, Kak. Enggak tahu juga saya. Pokok ngomong ya. Oh, nggih. Ya, bisa kita mulai, Bu. Berarti ini siapa dulu, Bu, yang menyapa? Jenengan coach-nya nggih. Coach-nya. Berarti saya sengaja untuk menemui Bu Endah ya. Oke, saya mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ini kok calling saya ini ada Iya. apa ini, Bu? Ini tadi, Bu, waktu pembelajaran saya ada sedikit kendala. Oh, begitu, Ya. Bu. Iya. Ada kendala apa ini, Bu? Ini sebenarnya lebih berhubungan ke kedisiplinan siswa saya, Bu. Oh, Nah, begitu. iya. Saya ini kan sebagai guru mapel mata pelajaran, tapi juga sebagai wali kelas. Iya, Bu ya. Anak saya ini salah satu siswa saya, ini saya mendapat laporan dari beberapa guru mapel, Bu, bahwa anak tersebut sering sekali terlambat pada saat jam pertama, Bu. Jadi iya, saya ini sampai nanyakan juga secara personal sama anaknya, "Kenapa kamu bisa terlambat?" Gitu, Bu. Karena memang jarak yang pertama, jarak dari rumahnya ke sekolah itu jauh, Bu. Yang pertama. Gitu, iya, Bu. Iya. Jadi dia ini memang sering terlambat ya, Bu. Iya. Kelasnya Ibu ya ini ya. Iya. Cuma ini ya, Bu ya, hanya satu orang saja, Bu? Iya, ini kebetulan yang jadi perhatian saya satu anak. Yang lainnya aman, Bu, untuk kelas saya. Iya. Apa harapan Bu Endah pada anak ini, Bu? Harapan saya anak ini tidak terlambat lagi, Bu, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tanpa ada kendala gitu loh, Bu. Jadi bisa mengikuti sama dengan teman-temannya di kelasnya. Harapan saya seperti itu. Iya. Apa ada kendala gitu ya, Bu, pada anak ini sehingga dia itu jadi sering terlambat begitu, Bu? Iya. Yang pertama, Bu, itu karena jarak rumahnya ke sekolah itu jauh. Lantas yang kedua, anak ini itu membantu ibunya yang sebagai tulang punggung keluarga, istilahnya kayak naruh dagangan ibunya, dagangan kue ibunya itu di beberapa warung. Pada saat dia berangkat tadi sambil nyangking gitu loh, Bu, apa namanya itu, ya nitipkan jajanan kuenya ke tempat-tempat warung-warung itu. Sambil satu jalan ke sekolah. Iya. Jadi anak ini jarak rumahnya jauh ya, Bu? Iya. Juga membantu orang tuanya ya, Bu? Membantu orang tuanya untuk berjualan. Iya. Apa ada kendala lain, Bu? Selain dari jarak rumahnya mungkin atau ada kendala yang lainnya gitu? Ya, itu tadi, Bu, masalah perekonomian keluarganya. Oh, iya. Anak ini itu iya, sedikit saya cerita ya, Bu Sri ya. Iya, monggo, Bu. Anak ini itu anak pertama dari ketiga bersaudara, Bu. Jadi dia itu anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia itu SMP waktu itu, dan dia masih mempunyai 2 adik kecil yang juga masih sekolah. Jadi ya ibunya ya cerita ke saya kemarin sudah saya hubungi itu, apa ya istilahnya
mencari untuk anak-anaknya itu loh, mencari rezeki untuk anak-anaknya itu ya dengan usahanya dia itu. Setelah ayahnya meninggal, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berjualan kue. Jadi keterampilan itu yang dia punya. Oh, begitu ya, Dan Bu. iya, ibunya juga Iya, jadi bercerita. Iya, alhamdulillah Bu, saya punya anak saya namanya kan Abimanyu ya Bu ya. Saya punya Abimanyu ini anaknya ndak gengsian Bu, bisa mau bantu ibu, mau bantu saya juga naruh-naruh dagangan saya, begitu. Saya juga kayak apa ya Bu, buah si malakama gitu loh. Di samping saya itu kan harus menegakkan kedisiplinan buat siswa saya. Tapi saya juga ada ibanya gitu loh Bu. iya ya, Saya Bu. jadi baper gitu loh mendengar ceritanya dia dan ibunya Iya. seperti itu gitu. Iya Dan ya, Bu. saya Jadi juga iya, gimana juga saya juga harus menegakkan kedisiplinan karena beberapa guru mata pelajarannya itu banyak yang mengeluhkan ke saya karena saya sebagai wali kelasnya. Dia sering terlambat pada saat jam pertama, Bu. iya Gitu. ya, Bu. Jadi memang ada kendala yang cukup berat ya, Bu Iya, ya. iya, Bu. Karena anak sudah rumahnya jauh, Iya, kemudian dia juga harus membantu orang iya, tua karena iya, Bu. ayahnya yang sudah meninggal ya, Bu. Jadi Iya, harus ikut berjualan, iya, harus naruh jualan-jualan kemana-mana. Ya, iya, memang gimana ya, Bu, kita juga sebagai iya, manusia biasa pasti iba seperti iya, itu. iya, betul, Bu. Kasihan, iya Bu, kasihan Bu. Tapi ya memang bagaimanapun namanya juga kita sebagai pendidik ini kan juga harus eh, apa ya Bu, menerapkan kedisiplinan itu. Iya, Bu. Meskipun anak ini memiliki tanggung jawab juga yang besar pada keluarganya, tapi Iya. dia juga tidak boleh untuk Nah, melupakan kewajibannya begitu ya Bu. betul. Boleh. Iya, iya, Bu. Seperti itu. Iya. Lalu apa ya Bu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini, Bu, saya itu harus berkolaborasi juga dengan teman sejawat saya, terutama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya. Kemudian yang kedua, saya juga harus bekerja sama, Bu, dengan pihak bimbingan konseling atau guru BK di sekolah saya. Kemudian yang ketiga, saya juga harus berkoordinasi dengan pihak kesiswaan yang menangani anak-anak terlambat di sekolah biasanya. Kemudian saya juga harus berkoordinasi juga dengan orang tua dari siswa tersebut. Ya, terkait dengan keefisienan anak tersebut dalam memanage waktu. Karena bagaimanapun juga saya kemarin juga sudah membicarakan dengan orang tuanya bahwasanya tugas anak ini yang pertama juga kalau di sekolah kan masih sebagai seorang siswa. Jadi juga harus mengutamakan kedisiplinannya di sekolah karena dia juga bersekolah di sekolah negeri yang punya aturan dan kedisiplinan, Bu. Begitu. Iya, iya Bu. Ya memang ya Bu, karena kita ini juga punya kewajiban Bu untuk apa ya, untuk membantu permasalahan anak ini Betul, dalam Bu. hal kedisiplinan karena ya kita tidak bisa ya Bu membiarkan terus seperti itu ya Iya, Bu. iya, Bu. Ya, iya jadi kita juga harus bersikap adil ngoten nggih Bu. Nggih. Memang anak ini karena punya masalah yang seperti itu. Jadi Bu Enda nanti rencananya mau berkolaborasi gitu ya Bu dengan Iya, iya, teman-teman Bu. gitu ya Bu? Iya, Bu. Iya. Iya. Pertama pendekatan personal dulu, Bu, untuk anak Oh tersebut. iya ya Bu. Iya, Iya. iya. Kira-kira nanti maaf untuk pendekatan personalnya nanti apa ya Bu yang akan Ibu inikan ke anak itu apa yang akan Ibu sampaikan gitu kepada namanya tadi Abimanyu ya Bu? Iya, Kepada iya, Bu. Abimanyu gitu Bu. Iya. Yang pertama, saya akan menyampaikan ke anaknya itu, apa tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa di sekolah, dan mengingatkannya dia kembali tentang tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, saya tetap memotivasi anak itu untuk terus belajar, di samping juga membantu orang tua itu juga bagus, tetap saya motivasi seperti itu, tetapi juga tolong jangan dilupakan tanggung jawab kamu juga sebagai seorang siswa. Dan juga kamu sekarang kan sekolahnya di sekolah negeri,
SMK negeri. Jadi nantinya juga kamu akan terjun ke dunia kerja. Dunia kerja itu juga mengedepankan kedisiplinan di situ. Iya, Itu betul. yang saya katakan ke anaknya. Iya Bu, betul sekali ya Bu. Memang di mana-mana itu pasti akan dibutuhkan kedisiplinan ya Betul Bu. betul Bu, Iya iya Bu. itu yang Jadi saya tekankan ke anak-anak. iya, Iya. yang akan disampaikan Bu Endah ke Abimanyu ini kan menurut saya ya tepat sekali Bu. Memang Iya. kedisiplinan itu utama, apalagi Abimanyu ini sudah mau memasuki dunia kerja ya Bu, kalau Iya tidak iya dibiasakan dengan iya. kedisiplinan nanti Betul memang Bu. akan sulit ya Bu. Iya. Iya iya Bu. Nah, selain dari guru BK, teman sejawat, mungkin Ibu membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain mungkin Bu? Ya, jadi mungkin saya juga nanti akan membicarakan ini juga dengan teman-teman yang mungkin ada ya teman-teman yang ada permasalahan yang serupa dengan masalah ekonomi keluarga sama dengan si Abimanyu tadi Bu. Saya akan sharing dengan teman-teman juga. Di samping itu juga saya juga membicarakan tentang permasalahan tersebut dengan orang tua dari Abimanyu. Jadi bagaimana nanti anak ini memanage waktu tanpa harus mengesampingkan untuk membantu orang tuanya gitu. Iya Bu. Jadi Oh, saya iya. tetap motivasi untuk sikap baik anak tersebut. Iya Bu, iya. Kemudian rencananya Iya, ini Bu Endah akan melaksanakan ini kapan Bu? Melaksanakan Ya. rencana yang sudah Bu Endah rancang ini? Ya, secepatnya Bu. Karena personal juga sering saya berikan, tetapi anak ini tetap masih sekali 2 kali masih terlambat gitu. Karena memang kan jaraknya jauh dan kadang-kadang juga namanya anak masih anak remaja ya Bu ya. Kadang-kadang mereka kan bisa telat bangun dan sebagainya kan gitu Bu. Jadi saya tekankan ke anak ini juga, nanti pada personalnya tolong manajemen waktunya yang baik ya Nak, ke depannya. Bagaimana caranya kamu me-manage waktu agar tidak terlambat dari sekolah. Bangunnya lebih awal, kalaupun memang kan kuenya ibunya sampean kan sudah saya tanyakan ke ibunya Bu ya. Kuenya itu sudah siap itu jam 5:30 itu dia sudah tinggal packing, tinggal nganter. Jadi saya bilang ke anaknya, kamu agak lebih awal untuk bangun, kemudian kamu siap-siap dan antarnya itu jangan sampai melebihi jarak dari sekolahmu itu bisa terlambat. Ya, waktunya bisa terlambat dari rumah ke sekolah jangan sampai terlambat. Jadi kamu atur sendiri, kamu manage sendiri karena ibu tahu kamu itu anak yang cerdas, anak yang istilahnya bisa memiliki kemampuan untuk memanage waktu dengan baik. Di samping dia seperti itu Bu. Nggih Bu. Ya, rencana Bu Endah ini memang luar biasa Bu. Semoga saja ya Bu, semoga saja Abimanyu ini nanti bisa berubah gitu ya Bu. Iya, amin. Iya. Saya harapkan seperti itu Bu. Iya. Agar tidak ketinggalan lagi untuk pembelajaran jam pertama memang itu. Sayang sekali ya Bu. Iya. Iya. Baik Bu, karena kita sudah bincang-bincang banyak ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapat sampaikan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, saya merasa lega Bu, karena saya bisa sharing dengan Bu Sri Wilujeng daripada saya harus menyimpan sendiri Bu. Itu kan kayaknya kan berat gitu loh. Kalau saya bisa florkan, saya bisa sharing, itu saya jadi bisa berpikir, oh inisiatifnya apa ya dari apa yang ditanyakan Bu Sri. Jadi saya tuh bisa termotivasi untuk mencari inisiatif dan solusi dari semua ini, dari permasalahan saya. Iya, terima kasih Bu Sri sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Endah, saya juga senang Bu kalau ada teman yang bersedia sharing dengan saya gitu. Iya, saya kan mungkin tidak pernah mendapatkan masalah seperti ini ya Bu. Jika nanti saya punya masalah seperti ini, oh saya jadi ingat Bu Endah. Apa yang dilakukan Bu Endah gitu. Betul, ya memang ya Bu, kalau tidak diutarakan, tidak disampaikan itu
ganjel kurang ya Bu rasanya iya, masih seperti ini ganjel, sampai malah pikirannya ndak ini ya, Bu, kurang jalan gitu kadang kala Iya, seperti itu ya, betul Bu. betul Bu. Iya, Bu. Iya, memang, eee, dengan sharing itu bisa mendapatkan solusi yang baik gitu ya, Bu. Iya Iya. Bu, alhamdulillah ini tadi saya jadi Iya. punya inisiatif Bu dari pertanyaan-pertanyaannya Bu Sri Wilujeng. Iya, Bu. Saya Iya. juga terima kasih loh, Bu, Iya. atas pengalamannya. Iya, sama-sama Bu Sri. Iya. Semoga ke depannya kita juga menjadi teman Nggih, Bu, baik. iya iya. Ya, Mmm. semoga ya Bu, rencananya Bu Endah nanti berhasil dan membawa hasil nanti Amin. perubahan bagi Abimanyu. Ya, amin, ya Bu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Endah? Tidak ada Bu, terima kasih, sudah plong saya rasanya. Sudah dapat solusi juga dari permasalahan Iya saya. iya Bu, Iya. iya. Saya juga terima kasih ya Bu. Saya Iya, tadi itu ingat, sama-sama. apa, sama Bu Endah, oh iya, Bu Endah calling ini mungkin mau Iya. cerita ini gitu, iya Betul iya. Bu. Maaf mengganggu loh Bu Sri. Oh ndak Bu, ndak apa-apa, malah saya senang Bu, ada teman untuk cerita-cerita Bu. Iya. Ya makasih ya Bu Endah ya.